I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Sally Imida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas soal TKP CPNS HOTS tahun 2021. Dan pastikan kalian udah nge-like, comment, and subscribe supaya channel aku berkembang. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita membahas soal TKP yang pertama. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan yang A, menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda itu. Nah, yang A ini salah teman-teman, karena Anda tidak enak hati, sedangkan Anda sebagai pelayan publik itu harus mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan teman-teman. Jadi ini sudah salah karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda. Oke. Kemudian yang B, menindaklanjutinya jika ada imbalan saja. Nah, untuk kata-kata menindaklanjutinya ini berarti ini sama saja teman-teman, sama yang kayak pilihan yang A. Ini sama persis, cuman dia jika ada imbalan saja. Nah, ini juga tetap salah teman-teman. Kemudian yang C, segera menindaklanjutinya. Nah, ini jelas juga salah teman-teman. Anda tanpa berpikir lagi akan menindaklanjutinya apa yang diberikan rekan Anda itu, padahal orang sudah mengantri teman-teman. Bayangkan kalau Anda itu sebagai pelayan publik nantinya. Kemudian ini salah ya teman-teman. Dan untuk yang D, memberinya nomor urut seperti klien yang lain, ini kita simpan ya teman-teman. Yang E, tidak memperdulikannya. Nah, tidak memperdulikannya ini juga tidak boleh teman-teman, karena kita dengan rekan kerja itu ada etika juga, dan ini salah juga. Oke teman-teman, jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah poin yang ke D, memberinya nomor urut seperti klien yang lain. Nah, jadi ini tuh udah sangat tepat teman-teman, sama seperti soalnya tadi. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil itu harus mendahulukan orang yang tepat, orang yang sudah mengantri terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini kuncinya kalian harus memiliki nilai kejujuran dan moral yang bagus untuk menjawab soal yang pertama ini. Oke teman-teman, jadi langsung lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada soalnya teman-teman. Seluruh pekerjaan di kantor telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 3 jam lebih. Nah, kita lihat untuk pilihan yang A, saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Oke teman-teman, ini boleh kita simpan. Yang B, saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Nah, ini ya teman-teman, untuk menggunakan waktu itu kalian bisa nanti di rumah teman-teman kalau mau chatting kawan. Jadi kalian jangan sampai memilih jawaban yang seperti ini salah teman-teman. Kemudian yang C, saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Nah, kalian itu lagi di tempat kerja ya teman-teman, bukan di rumah, jadi ini adalah salah. Kemudian yang D, setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu dari mereka. Oke teman-teman, ini boleh kita simpan yang D. Kemudian yang E, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial. Nah, ini seringkali menjebak ya teman-teman, kalian harus super memperhatikan. Jadi untuk jaringan sosialnya ini itu ke arah mana teman-teman, jadi belum dijelaskan lebih lanjut di poin E ini, jadi ini adalah jawaban yang salah. Oke teman-teman, jadi di sini ada sisa yang A dan D. Untuk yang paling tepat teman-teman adalah yang D. Kenapa? Kenapa teman-teman? Nah, karena kunci kalian untuk menjawab soal nomor 2 ini, kalian adalah
seseorang yang harus memiliki kreativitas yang tinggi, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan kreativitas dan inovasi, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang baru, teman-teman. Jadi yang D ini kita lihat, setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol. Oke teman-teman, jadi batas ini. Nah, yang poin plusnya ini, dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu dari mereka. Jadi ini dia bilang untuk menambah ilmu dari mereka, teman-teman, karena ilmu itu bisa didapatkan langsung dari kita berbagi cerita dengan rekan kerja, teman-teman. Jadi ini adalah poin D, ini adalah poin yang paling tepat untuk jawaban nomor 2. Oke teman-teman, jadi lanjut lagi ke soal yang ketiga. Jadi ini kita baca lagi soalnya ya teman-teman. Suatu hari Anda sedang rapat bersama pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan yang A langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walau ia pemimpin. Oke teman-teman, ini boleh kita simpan. Kemudian yang B menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. Nah di sini ini salah ya teman-teman, karena kita memiliki boleh memberikan pendapat, maksudnya teman-teman. Jadi kita boleh memberikan pendapat walaupun ia pimpinan kita, sehingga apabila kita memberikan pendapat kita, maka akan ada pertukaran pendapat teman-teman, atau mendapatkan ide-ide yang baru. Nah, jadi tidak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan kita mau mengeluarkan pendapat. Nah, jadi ini salah. Kemudian yang C, mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. Nah, mengiyakan saja ini berarti Anda hanya ikut-ikutan saja teman-teman. Jadi tidak ada adaptasinya dengan orang lain. Jadi ini salah teman-teman. Kemudian yang D, meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram pada pimpinan Anda. Ini salah ya teman-teman, jelas-jelas salah, karena Anda kurang sopan atau Anda juga tidak mau mengeluarkan pendapat Anda sebagai staf. Jadi ini salah. Kemudian yang E, biasa saja karena hal tersebut sering terjadi. Oke, ini bisa juga teman-teman kita simpan. Jadi ada A dan E. Di sini jawabannya yang paling tepat teman-teman apa teman-teman? Kalian jawab apa? Nah teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah di sini ya teman-teman, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walau ia pimpinan. Jadi kunci dari soal ketiga ini teman-teman, kalian harus bisa melakukan adaptasi itu di suatu tempat kerja. Nah jadi ini adalah jawaban yang tepat teman-teman. Oke, ini salah. Lanjut lagi ke soal yang keempat. Nah, teman saya baru saja kecelakaan dan membutuhkan uang untuk perawatan penyembuhan lukanya. Maka saya akan yang A, menjenguknya namun berkata kepadanya bahwa saya tidak punya uang. Oke teman-teman, jadi kalian lihat di pertanyaan tadi dia membutuhkan uang, sedangkan di sini dia langsung jawab saya tidak punya uang, dan di sini ini adalah jawaban yang salah teman-teman. Kemudian yang B, membawakan buah-buahan sambil menghiburnya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Lanjut lagi ke yang C, mengkoordinir rekan kerja yang lain untuk mengumpulkan uang agar dapat membayar biaya rumah sakit. Oke teman-teman, ini boleh kita simpan. Yang D, membayar seluruh biaya rumah sakit walau harus berhutang dan menghabiskan seluruh tabungan saya. Ini tidak signifikan ya teman-teman, jadi kurang pas karena dia bilang menghabiskan seluruh tabungan saya. Oke teman-teman, ini salah. Yang E, membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah teman-teman, jadi ini tersisa yang C dan E. Untuk di soal yang keempat ini teman-teman, kalian harus mencari kata kuncinya dari soal tersebut. Dan di sini soal ini mengarahkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain teman-teman. Dan di sini yang
dari C dan E ini yang lebih memiliki kepedulian itu adalah poin ke E, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan yang C ini dia harus mengkoordinir terlebih dahulu, sedangkan temannya tadi kan udah masuk rumah sakit, teman-teman. Jadi pasti sudah membutuhkan biaya secepat mungkin. Nah, sedangkan yang E ini dia membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, ya teman-teman. Jadi ini yang paling sangat membantu temannya yang sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan segera uang, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Ini dia soalnya. Saat saya mengerjakan tugas dari atasan yang harus segera diselesaikan, tiba-tiba datang seorang tamu di depan saya dan meminta petunjuk tentang letak meja rekan kerja saya yang letaknya agak jauh dari meja saya. Yang saya lakukan adalah, untuk yang A, mendiamkannya dan membiarkan orang tersebut pergi dengan sendirinya. Nah teman-teman, ini tuh jelas-jelas salah, karena kalian itu nantinya sebagai calon pegawai negeri sipil itu harus memberikan pelayanan yang ramah khususnya kepada masyarakat. Dan ini jelas-jelas salah, teman-teman, karena Anda membiarkan orang tersebut pergi dengan sendirinya. Untuk yang B, tetap fokus pada pekerjaan dan meminta teman di sebelah meja saya untuk mengantarkan orang tersebut. Ini jelas salah, teman-teman, karena dia tidak mengerjakan tugasnya, padahal orang tersebut meminta petunjuk kepada dia, teman-teman. Sedangkan dia meminta untuk orang yang di sebelahnya untuk mengantarkan tamu tersebut. Nah, jadi ini jelas salah, teman-teman. Kemudian yang C, memberitahu arah letak meja teman kantor saya lalu melanjutkan kembali pekerjaan saya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ini poinnya lumayan, teman-teman, tetapi dia memberitahunya itu tidak sopan, teman-teman, tidak sopan, karena dia memberitahu arahnya saja, ya teman-teman. Oke. Dan dia melanjutkan kembali pekerjaannya, jadi ini kurang sopan, teman-teman. Kemudian yang D, menelpon rekan kerja saya yang dicari oleh orang tersebut lalu memintanya untuk datang menjemput tamu yang ada. Oke, boleh ini kita simpan, teman-teman. Yang E, mengantarkannya sampai ke meja teman kantor yang dicarinya. Oke, mengantarkannya sampai ke meja teman kantor saya yang dicarinya. Oke, maaf teman-teman. Nah, jadi untuk yang tersisa itu poin D dan E. Yang paling tepat ya teman-teman. Di sini kita harus memilih yang paling tepat, dan yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, poin E. Jadi kalian harus memperhatikan tadi ya teman-teman, soalnya perintahnya apa, dan ini adalah yang paling tepat karena Anda sebagai calon pegawai negeri sipil itu memberikan pelayanan yang profesionalitas dan memberikan pelayanan yang ramah tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan, teman-teman. Jadi ini adalah yang paling tepat dan ini kurang tepat, teman-teman. Oke, jadi lanjut lagi teman-teman ke soal yang ke-6. Ini dia pertanyaannya. Karena adanya perbaikan jalan, saya terlambat datang ke kantor. Sesaat setelah sampai di kantor, atasan saya memarahi saya atas keterlambatan tersebut. Sikap saya adalah, kita lihat yang A teman-teman, tidak terima karena keterlambatan tersebut bukan salah saya. Ini jelas salah teman-teman, karena dia tidak terima padahal jelas-jelas dia yang salah. Kemudian dia tidak mengakui kesalahannya. Kemudian yang B, meminta maaf. Oke, meminta maaf dan memberitahukan kondisi sebenarnya yang saya alami. Ini sebenarnya benar teman-teman, yang bagian ini sama dia menjelaskan ini, tetapi seharusnya dia ada berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, tidak untuk telat lagi teman-teman. Jadi ini salah. Yang saya menerimanya karena itu memang salah. Nah ini salah teman-teman, karena dia hanya menerimanya saja, kalau itu salah dia. Berarti dia belum ada kesadaran, belum ada introspeksi diri dari dirinya. Kemudian yang D, diam saja lalu meminta izin untuk mulai bekerja. Ini
jelas salah teman-teman, dia hanya diam saja tanpa ada yang dibicarakan dan langsung untuk memulai bekerja. Ini sangat tidak sopan teman-teman untuk kalian bilang ke atasan kalian. Teman-teman hindari jawaban yang seperti ini. Kemudian yang menerimanya dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Oke teman-teman, ini adalah jawaban yang paling tepat. Dan ini menerimanya dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Nah, di sini teman-teman, kalau kita ada telat dan itu pasti tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, seharusnya kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Jadi itu untuk kepentingan diri kita sendiri maupun kepentingan orang lain, teman-teman. Kita harus bisa saling menjaga dan harus introspeksi diri, teman-teman. Kalau kalian salah itu harus kalian mengakui kalau kalian salah dan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya agar tidak terulang lagi kesalahan yang telah terjadi ini. Nah, jadi ini pilihan yang paling tepat, teman-teman. Paling tepat. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini pembahasan soal TKP CPNS dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman, dan semangat untuk belajar SKD CPNS-nya. Semoga berhasil, dan apabila kalian mempunyai requestan untuk video selanjutnya, kalian bisa DM di Instagram aku @sellyayuandira, nanti aku taruh di sini, dan kalian juga bisa mengisi di kolom komentar YouTube ini teman-teman. Jadi sekian video dari aku. See you on my next video and bye bye. Thank you.